Salam, selamat pagi anak-anak. Mari kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kepada Engkau ya Allah. Pagi ini Engkau telah menganugerahkan hari yang indah buat kami. Kami boleh menikmati udara yang segar, teriknya mentari, bahkan damai di dalam hati kami. Dan kami pun masih rindu Tuhan, Engkau sapa dengan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan hidup kami dalam menghadapi tantangan dan persoalan, bahkan Tuhan setiap problem yang kami hadapi. Kami percaya penyertaan-Mu lah Tuhan yang memungkinkan apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini menjadi berhasil. Dan kami rindu Tuhan menyertai kami. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar menjadi cahaya terang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak sekalian. Mari kita mendengarkan renungan yang saya beri judul Kejarlah Hati yang Murni. Seberapa pentingkah kita berupaya memiliki hati yang suci dan murni? Bila kita tidak memahami bahwa begitu penting untuk mengejar hati yang suci dan murni, tentu ini akan membuat upaya dan kesungguhan hati kita berkurang. Ketika kita memahami akan tujuan, akan manfaat dan ganjaran ketika hidup kita ini suci dan murni. Ini yang akan membuat kita bergairah. Ini yang membuat kita bersemangat untuk kita membangun diri kita dalam kesucian dan kemurnian di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Ungkapan yang disampaikan oleh Dennis Waitley mengatakan demikian, pikiran yang fokus pada hal yang diperjuangkan mengarahkan Anda pada kemenangan. Pikiran yang fokus pada hal yang diperjuangkan mengarahkan Anda pada kemenangan. Ketika kita fokus, kita punya kesungguhan, yaitu mengejar kemurnian hati di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu yang akan membawa kita benar-benar nyampai pada tujuan itu. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini alasan yang kuat, sehingga kita harus hidup dengan hati yang suci dan murni. Kesucian hati adalah adanya kesadaran terbebannya hidup ini oleh kenajisan atau berbagai perbuatan nafsu kedagingan. Atau adanya rasa tidak sejahtera ketika kenajisan menimpa hidupnya. Orang yang bersih atau suci dan murni hati hanya berbuat yang menyenangkan dan menyelaraskan keinginan dan kehendak Allah. Anak-anak sekalian, lalu bagaimana menjaga hati supaya tetap suci, tetap murni? Ya, saya ingin memberikan sedikit pengertian arti murni. Arti murni secara hurufiah itu tidak tercampuri apapun. Ya. Jadi contohnya kalau misalnya madu murni, ini tidak ada unsur, tidak ada materi-materi lain yang menyertai madu itu. Benar-benar murni.
ya. Kandungannya benar-benar murni. Tidak ada yaitu kandungan-kandungan lain. Demikian pula di dalam hati kita. Ketika hati kita murni adalah hati yang tidak tercampuri materi-materi lain, keinginan-keinginan lain, atau hal-hal yang banyak bersifat duniawi yang mempengaruhi kehidupan kita, terutama iman kita. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita ini tetap suci, tetap murni di hadapan Tuhan. Yang pertama, anak-anak, berdoa memohon kemampuan dari Allah supaya kita tetap hidup dalam kesucian dan kemurnian. Jadi hanya pertolongan, pimpinan, dan penyertaan Allah yang akan memberikan kemampuan kepada kita supaya kita tetap bisa menjaga dalam kemurnian hati. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Hanya Tuhan yang akan membawa kita, yang memungkinkan kita ini mampu menjaga kemurnian dan kesucian hati. Karena hanya Allah yang mampu melihat sampai butiran-butiran yang terkecil yang tak tampak oleh mata manusia. Allah mampu melihat itu. Itu sebabnya kita harus selalu berdoa mohon kemampuan supaya kita dapat mempertahankan kemurnian hati kita. Yang kedua, anak-anak, hidup semakin dikuasai oleh firman Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Firman Allah sanggup yaitu memurnikan hati dan kehidupan kita, supaya kita tidak tercemar, supaya kita tidak terseret ke berbagai kehidupan yang jahat, tetapi kita akan diperbaiki, yaitu kelakuan kita, dan kita akan dididik di dalam kebenaran. Kuasa firman Tuhan memungkinkan kita bisa menjaga hati kita tetap murni dan suci. Yang ketiga, anak-anak, pertolongan Roh Kudus. Kita harus terus berjalan dalam kehidupan ini dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-8. "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Kita sambung dengan ayat yang ke-13. "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Anak-anak sekalian, demikianlah Roh Kudus akan menuntun kita, akan memimpin hidup kita, sehingga kita ada di dalam kebenaran, atau di dalam kesucian, atau di dalam kemurnian hati. Jadi 3 hal ini yang penting, yang harus kita selalu
mohonkan kepada Allah supaya kita tetap hidup dalam kemurnian. Yang pertama, berdoa untuk Tuhan selalu memberikan kemampuan. Yang kedua, kiranya kita selalu minta pencerahan daripada firman Allah, karena firman Allah yang akan menuntun kita. Dan yang ketiga, dengan Roh Kudus. Ya. Dengan demikian anak-anak sekalian, kita boleh menjaga kemurnian hati kita. Semoga kita diberikan kemampuan untuk menjaga hati kita tetap suci dan murni. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu luar biasa, telah menolong kami, memimpin kami Tuhan, untuk Engkau berikan pencerahan di dalam pikiran dan hati kami, supaya Tuhan kami hidup terus di dalam kesucian dan kemurnian hati. Kami mohon ya Allah, Engkau pimpin kami dengan Roh-Mu. Biarlah Tuhan hati kami selalu Tuhan berdoa kepada Allah, memohon kemampuan untuk kami dapat menjaga kemurnian hati kami. Serta kami terus Tuhan tunduk kepada kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah Tuhan yang akan menjadi cahaya, sehingga Tuhan kami dimungkinkan tetap hidup dalam kemurnian hati. Serta pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu terus menolong, membimbing kami, sehingga kami ada di dalam kemurnian hati yang sesuai dan selaras dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.